Beberapa anggota SWORD baru saja udah tampilkan kembali di chapter 1080 kemarin, di mana dari yang awalnya ini masih menjadi organisasi yang misterius, tahu-tahu di satu chapter kita mendapatkan banyak sekali informasi tentang organisasi ini, plus juga karakter dan kekuatannya. Jadi kira-kira bagaimana sih urutan karakter terkuat dari organisasi SWORD ini? Nah, Gachi Dreamers sebelum di sini pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena habis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, sebelum kita masuk ke urutan, kita akan ringkas sedikit dulu nih, apa itu organisasi SWORD menurut perkataan Kuzan. Jadi SWORD adalah seorang angkatan laut yang sudah tidak ada hubungan mendalam dengan angkatan laut, atau dalam kata lain, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak terafiliasi secara langsung lagi dengan organisasi utamanya di angkatan laut. Kalau begitu, mereka tetap disebut sebagai pasukan spesial rahasia dari Marine yang dapat bertindak tanpa hubungan-hubungan diplomasi, politik, dari pemerintah dunia. Contohnya, jika angkatan laut tidak boleh asal menyerang seorang Yonko tanpa persetujuan atasan dan sebagainya lah. Bisa dibilang inilah birokrasi atau politikal yang kurang baik, karena kita membutuhkan adanya persetujuan A, B, C dari atasan yang membuat segala hal sangat lama sekali. Dimana untuk SWORD ini, mereka dapat bebas melakukan apapun sekeinginan mereka tanpa perlu approval atau perizinan dari atasan terlebih dahulu. Tapi jika terjadi sesuatu kepada mereka, angkatan laut dan pemerintahan dunia tidak akan bertanggung jawab apa-apa, yang bahkan mereka pun akan langsung memutuskan kontak dan semua hal yang berhubungan dengan orang yang tertangkap atau terjadi musibah tersebut. Dimana salah satu alasan adalah kenapa Garp dapat nekat menyerang markas besar Yonko di Hachinosu ini tanpa izin dari atasan atau Akainu, karena mereka semua adalah anggota dari SWORD. Jadi bisa kita asumsikan orang-orang yang ada di pulau ini menurut saya adalah bagian dari SWORD, karena mereka membangkang perintah atasan untuk ikut menyerang ke Pulau Egghead seperti yang dilakukan oleh Vice Admiral Dole sebelumnya. Nah, tapi lagi-lagi disclaimer ya, ini murni urutan pendapat pribadi channel Devil Domi. Kalau kalian punya urutan sendiri pun, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah, urutan ke-9 dan yang paling bawah yang kita ketahui menurut saya adalah Helmeppo. Dia ini seorang komandan letnan lah, yaitu pangkat paling rendah yang kita ketahui dari anggota SWORD. Dia ini bisa dibilang seorang pendekar pedang dengan pedang yang sangat unik, yaitu pedang kukuri dan menggunakan 2 pedang juga. Walau begitu, Helmeppo ini adalah anak didik dari Garp yang dilatih secara langsung olehnya dan Bogart juga. Tangan kanan dari Garp ini, jadi saya cukup yakin walau dia pangkatnya masih sangat rendah, tapi memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, jika dia memiliki bounty dari Cross Guild juga, kemungkinan ada di angka 25 juta berry. Lalu peringkat selanjutnya adalah yang ke-8 adalah Hibari. Ya benar, dia ini adalah sosok wanita muda yang sangat sekali, tapi cool parah lah dengan gaya tomboynya yang kita lihat di chapter 1080 kemarin. Hibari ini adalah seorang sniper, walau di chapter kemarin dia hanya terlihat menggunakan peluru bunga buatan Vegapunk, tapi kita tidak tahu kemampuan menembaknya sehebat apa. Itu pun jika menggunakan peluru yang pada umumnya. Tapi yang menarik adalah sangat jarang loh kita melihat sosok sniper di serial One Piece ini selain yang terkenal yaitu Yasuo, Van Augur, dan our god kita yaitu God Usopp. Ya, jika dia memiliki bounty dari Cross Guild karena pangkatnya adalah komandan Hibari yang satu tingkat di atas Helmeppo tadi, dia memiliki bounty kemungkinan sekitar di 50 sampai 75 juta berry. Oh ya, serta dilihat juga dari chapter ini sepertinya Hibari jatuh cinta kepada Koby ya, karena dia sangat salting begitu ngobrol dengan Koby di depannya langsung. Dimana bahkan ada teori menarik juga jika Hibari ini menggunakan logat atau aksen Jepang yang sama persis dengan Akainu. Yang ini pun sebenarnya cuma orang Jepang saja ya yang bisa mengerti, tapi dikatakan seperti itu dan hanya 2 orang itu saja yang menggunakan aksen yang sama persis, yaitu Hibari dan Akainu. Makanya banyak teori beredar jika Hibari adalah anak dari Akainu, yang jika seperti itu berarti jelas segala hal tentang SWORD pastinya akan diketahui oleh Akainu
Wano selaku Fleet Admiralnya. Toh kita juga kan pernah lihat tato sword atau pedang di tubuh dari Akainu. Yang lucunya adalah jika anaknya malah jatuh cinta dengan seseorang yang menghalangi bapaknya di perang Marineford lalu. Aduh, ini benar-benar begitu sulit. Lanjut adalah peringkat ke-7 dan menurut saya itu kemungkinan adalah Tashigi. Ya memang jika Tashigi ini belum terkonfirmasi sebagai sword, tapi seperti yang saya bilang tadi, ada alasan kenapa Tashigi malah ikut dengan Garp dan bukan ikut dengan Vice Admiral Dole untuk pergi ke Egghead, karena jelas dia membangkang perintah atasan yang hanya bisa dilakukan oleh organisasi sword ini. Plus jika kita lihat juga perlakuan dari Tashigi ini ya ibarat sword banget lah. Jadi di sini kita asumsikan jika dia adalah anggota sword karena masuk ke Hachinosu juga. Tashigi adalah seorang kapten atau bisa dibilang dia memiliki pangkat yang sama dengan Kobe. Dia anak didik dari Smoker, seorang pendekar pedang yang ada banyak hubungan dengan Babang Zoro. Yang sebenarnya dari sini sisi berpedang dari Tashigi ini sangat hebat sekali walau dia masih muda dan dia memiliki potensi yang luar biasa. Dan karena dia kapten, kita pun tahu bounty dari Cross Guild adalah di angka 100 juta berry. Lanjut di peringkat ke-6 menurut saya adalah Rear Admiral Kujaku. Ya benar, dia adalah cucu dari Vice Admiral Suru dengan buah iblis Muchi Muchinomi yang membuatnya dapat mendisiplinkan musuhnya atau memerintah mereka dengan menggunakan cambuknya. Yang sebenarnya ini cukup mirip ya, kayak kekuatan dari neneknya yaitu Suru yang dapat mencuci musuhnya juga atau bisa kita bilang mensucikan sifat buruk dari musuhnya. Dia pertama kali terlihat di cover story chapter 966 bersama dengan Prince Gurus, di mana saya menempatkannya di posisi ke-6 karena tentu saja dia ini sangat kuat, toh dia Rear Admiral, tapi kemampuan buah iblisnya lebih ke arah semi support sih, makanya saya simpan di posisi ini. Dan lagi-lagi perlu diingat ya, Rear Admiral itu pangkat yang sangat tinggi loh, dia cuma satu tingkat di bawah Vice Admiral saja, yang jika dia memiliki bounty dari Cross Guild, kemungkinan bounty-nya ada di kisaran 250 sampai 300 juta berry. Lalu di peringkat kelima menurut saya adalah Kapten Kobe, atau mungkin jika kita lengkapkan Kobe the Hero. Ya benar, di chapter 80 kita lebih dari tahu walau dia ini seorang kapten, tapi Kobe dia memiliki ketenaran yang jauh lebih baik dibandingkan kapten-kapten yang ada. Karena kepalanya dihargai sebesar 500 juta berry atau 5 kapten di satu orang saja. Yang bukankah itu sangat wadaw sekali? Alasannya pun sangat jelas karena di insiden Rocky Port dia menyelamatkan banyak rakyat yang membuatnya dijuluki sebagai hero seperti yang kita lihat di chapter ini. Walau pangkatnya tidak terlalu tinggi yang menurut saya pun cukup masuk akal ya. Dia ini baru join Angkatan Laut selama 2 tahun, tapi bahkan dalam 2 tahun pula dia dari kacung langsung menjadi kapten. Itu saja kenaikan pangkat yang sudah sangat-sangat cepat sekali. Ya walau memang tidak terlalu tinggi tapi itu sudah sangat cepat, 2 tahun langsung jadi kapten. Mana dia masih muda juga, ya emang the power of orang dalam ini tidak bisa diapa-apakan. Tapi dari sisi kemampuan, tentu saja Kobe ini dia sangat hebat sekali. Dia memiliki taktik-taktik yang sangat cerdas dan memiliki kepemimpinan yang luar biasa juga. Terlihat beberapa kali saat dia menolong kapal Dressrosa atau saat menyerang Amazon Lily. Yang dari sisi kekuatan, tentu saja dia memiliki haki dan master dari seni bela diri Rokushiki. Ya alih-alih untuk haki Ken Bunsokunya yang memang berada di level yang sangat tinggi yang berbeda dengan karakter-karakter lainnya. Dan untuk kecepatan tidak perlu diragukan lagi lah untuk Kobe ini. Dia bahkan bisa bergerak lebih cepat dari torpedo yang berada di bawah laut. Ingat ini di bawah laut ya, apalagi di udara pasti jauh lebih cepat lagi. Itu sebenarnya suatu kecepatan yang sangat luar biasa. Makanya saya tempatkan dia di posisi kelima. Walau dia memiliki potensi yang luar biasa yang sudah saya bahas di video sendiri dan menjadi alasan kenapa Garp nekat menyerang markas seorang Yonko hanya demi menyelamatkan Kobe karena he is the future of Marine. Lalu di peringkat keempat menurut saya adalah X-Drake. Ya benar, dari pangkat Angkatan Laut, dia ini sama dengan beberapa lainnya di Rear Admiral, tapi dia memiliki sebutan khusus di Sword sebagai Kapten Unit. Dia sendiri adalah salah satu dari seorang supernova yang kemampuannya tidak diragukan lagi lah ya. Tidak hanya itu, dia pula bahkan berhasil menjadi top officer dari seorang bajak laut Kyonko yaitu Tobiropo, yang lagi-lagi kemampuannya pasti sangat diakui. Dengan buah iblis Ancient Zone yang dia miliki, Drake pastinya memiliki ketahanan tubuh yang jauh
jauh berkali lipat lebih baik dibandingkan manusia-manusia normal lainnya. Jadi ada alasan kenapa Sword menempatkan dia ke bajak laut yang sangat bahaya, yaitu seorang kaisar lautan atau Yonkou. Walau saat ini kita tidak tahu bagaimana kabarnya, atau juga sebelumnya Prince Grus berkata jika dia tidak bisa menghubungi X-Drake yang entah apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi lagi-lagi jika dari prediksi saya, kemungkinan sih dia ini masih tetap hidup ya. Dan jika dia mendapatkan bounty dari Crossguard, kemungkinan di 750 juta berry, karena bukankah dia sangat terkenal. Dan lanjut di peringkat ketiga, menurut saya adalah Prince Grus ini. Ya benar, dia juga berpangkat sebagai Rear Admiral dengan kemampuan buah iblis Gunyo Gunyonomi yang berarti tanah liat atau clay. Dia seakan-akan menjadi komandan dari para sword yang lain yang terlihat dia bisa merintah-merintah lah ya. Yang bahkan dia adalah satu-satunya yang duduk di chapter 1061 lalu. Yang dari tampilan entah kenapa saya merasa dia sangat mirip dengan Corazon atau Rocinante yang dulunya juga sepertinya faksi dari SWOT ini. Plus jika kita lihat kemunculan pertama Prince Grus di chapter 966, dia menggunakan outer atau pakaian yang sangat-sangat persis sekali seperti Doflamingo dan Corazon kan? Yang apakah dia juga seorang prince atau pangeran beneran, atau apakah dia memang anak raja? Atau yang luar biasa, apakah jangan-jangan dia adalah The Fallen God, yaitu seperti keluarga Don Quixote? Wah, ini sangat menarik sekali nih. Yang dari sisi kekuatan tidak perlu diragukan lah ya, untuk kemampuan dari Prince Grus ini, di cover story saja dia bisa mengalahkan Gotti, salah satu anak buah utama dari Supernova BG dengan sangat mudah. Dimana dari buah iblisnya, sepertinya ketiga orang dengan tubuh aneh yang kita lihat itu adalah golem-golem buatan Prince Grus ini, ya seperti klon-klon dari Doflamingo lah yang bisa bicara, atau buatan Cracker, yang bahkan golem-golemnya saja dikatakan sangat kuat sekali. Dan ketika tertebas, mereka layaknya seorang Logia yang bisa kembali hidup, yang intinya tidak ada matinya untuk golem buatan Prince Grus ini. Yang menurut saya kalau kita lihat dari properties buah iblisnya, kemungkinan dia adalah Logia sih. Tanah liat itu adalah unsur dari alam, jadi sangat wajar jika itu masuk ke klasifikasi buah iblis Logia. Sejujurnya sangat menarik sih melihat kemampuan-kemampuan dari Prince Grus ini di chapter kedepannya, dan jika dia memiliki bounty, kemungkinan sama seperti X-Drake di 500 sampai 750 juta berry. Nah lalu lanjut untuk peringkat kedua, menurut saya adalah Vice Admiral Smoker. Iya benar, pasti banyak yang bingung nih, kok tiba-tiba ada Smoker sih? Ya sebenarnya satu alasan yang jelas yang kalian juga tahu, karena Tashigi ada di sini. Sejauh ini setiap karakter yang berhubungan ternyata berada di faksi yang sama, dan contoh paling jelas adalah seperti Helmeppo yang taunya dia anggota SWORD juga, atau untuk utamanya yaitu Kobe kita tahu lebih dulu, dan bukankah Garp juga bersama kedua orang ini. Lalu juga yang kita ketahui nanti adalah Suru juga dan cucunya yang ternyata bagian dari SWORD juga. Yang lagi-lagi jika Tashigi dan Smoker pun bagian dari SWORD, menurut saya tidak cukup aneh, karena Tashigi dan Smoker ini memiliki ikatan yang jauh lebih kuat dibandingkan terlihatnya. Yang tidak hanya itu, kita juga sudah lama sekali tidak melihat Smoker loh, padahal untuk Tashigi kita sudah melihatnya di chapter 1061. Tapi Smoker bahkan tidak diperlihatkan juga ikut ke Pulau Egghead bersama Vice Admiral yang lainnya, jadi ada kemungkinan dia adalah anggota SWORD dan ikut pergi ke Hachinosu. Untuk kemampuannya, jelas lah ya, dia ini termasuk sosok kuat dibandingkan Vice Admiral yang lainnya, yang jika dia memiliki bounty, kemungkinan ada di 1 miliar berry. Nah, sebelum kita bahas peringkat pertama, ada beberapa karakter yang kemungkinan bagian dari anggota SWORD juga nih. Pertama, jika kalian sudah nonton video review kemarin, di situ saya menjelaskan bahwa ketiga veteran Angkatan Laut ini, ternyata semuanya ada hubungan dengan organisasi SWORD. Mulai dari Garp, lalu juga Suru dengan cucunya, dan Sengoku dengan Rocinante, yang persis perlakuan SWORD banget lah untuk ketiganya, yang bisa jadi mereka bertiga inilah para petinggi atau bahkan founder dari organisasi ini. Ya, jika mereka ternyata masuk bagian dari faksi SWORD, udah jelas lah ya, top 3 terkuat dari faksi SWORD pasti orang-orang itu. Yang jangan lupakan juga yang tadi kita bahas, di mana Akainu bisa jadi sekarang dia adalah pimpinan dari faksi SWORD ini, yang toh ada tato SWORD juga yang kemungkinan Hibari anaknya bagian dari SWORD ini. Yang jangan-jangan masih ada agen-agen SWORD lain yang menyamar lah dan sangat kuat di bajak laut lain.
Seperti banyak teori beredar jika Kuzan adalah bagian dari sword ini. Tetapi untuk semua hal itu, lagi-lagi jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Coba diterima saya dulu. Dan untuk peringkat pertama dari urutan faksi sword ini, tentu saja kalian sudah tahu dan dia adalah Monkey the Guard. Ya benarlah, tidak perlu banyak babi bu untuk satu karakter ini. Satu serangan Galaxy Impact-nya saja itu sudah definisi panel serangan tergila yang pernah Oda tunjukkan di serial One Piece. Dimana mungkin serangan lain yang ditunjukkan dengan impact luar biasa adalah Ursa Shock yang dilakukan oleh Kuma di Trial Bug lalu. Dimana untuk Galaxy Impact itu adalah tinjuan ringan, tapi kita bisa melihat dampaknya yang sangat gila sekali. Seakan-akan satu kota hancur begitu saja. Lagi-lagi ini cuma impact doang loh, yang wajar sih nama serangannya adalah Galaxy Impact. Seakan-akan satu kota ini dijatuhi sebuah galaksi. Yang jangan lupa juga, kayaknya Garp di chapter 80 itu dia menonjok laut untuk terbang setelah menyontek gimana Thousand Sunny sebelumnya terbang juga menggunakan Coupe de Burst. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini kapal perang bos, berlusin-lusin lebih besar dibandingkan Thousand Sunny, tapi dia bisa terbang sejauh itu dari impact tinjuan doang. Jadi ingat dulu dia meratakan beberapa gunung dengan tinjunya sebelum bertarung melawan Don Chinjao. Ya kemungkinan ini adalah salah satu serangan yang dia lakukan dulu. Tapi ngomong-ngomong galaksi, jadi ingat kan penamaan galaksi yang sempat ramai yang tentu saja adalah dari para Gorosei. Yang satunya sudah diketahui yaitu Saturnus. Apa ini mengindikasikan Garp sebagai D yang benar-benar akan melawan para dewa atau celestial yaitu para Gorosei? Ya dimana pembahasan Megatheory-nya sudah pernah saya bahas di video ini jika kalian penasaran. Dan tentu saja jika dia memiliki bounty dari Cross Guard, dia sebagai seorang legenda dan dia juga sebagai seorang pahlawan kemungkinan ada di 5 miliar berry yang wadaw sekali nih. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Kalau menurut kalian urutan dari faksi sword ini seperti apa, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah serta pasti sudah pada dapat THR kan di momen lebaran ini. Kami juga dari DNA Merchandise ada Ramadan Sale, all item hanya 99.000 dari harga awal di 150.000. Dimana untuk Ramadan Sale ini kalian bisa langsung melakukan pemesanan di Shopee ya dengan klik link di deskripsi video. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devon pamit and I'll see you guys next time.